kemudian dilakukan penanganan skala kawasan lagi, bagi kami itu bisa bertahap. Tapi yang penting sekali adalah merumahkan masyarakat dengan layak saat ini. Ini yang menjadi target kami utama kali adalah kelayakan tempat tinggal hunian bagi masyarakat yang ada di Kota Langsa. Itu menjadi prioritas daripada pembangunan yang ada di Kota Langsa. Ya, karena ini tanggung jawab pemerintah yang memberikan kehidupan yang layak ya Pak ya. Siap. Untuk rakyatnya, masyarakatnya Kota Langsa khususnya. Nah ini kita tanya Pak Yoza dengan harapan Kota Langsa 2024 sudah bebas dari kumuh ya Pak ya. Dan masyarakatnya juga sudah layak rumahnya layak huni dan lain sebagainya begitu. Nah yang menjadi persoalannya kan di sini sumber pendanaannya Pak. Iya. Siap nggak sih dengan target yang diharapkan dari kabupaten kota yang ada untuk bisa menjalankan program ini Pak? Baik, untuk kawasan kumuh di Kota Langsa sekitar 260-an ya, Pak Muharram, sekitar 260-an hektar. Kita dari pemerintah pusat juga pastinya tadi berkolaborasi dengan berbagai pihak nanti dalam penanganan. Tidak mungkin kita sendiri. Dan kita juga ini anggarannya juga dari loan dari ISDB. Jadi alhamdulillah juga masih ini saya sampaikan juga ke Pak Muharram bahwa untuk segmen 2 juga insya Allah juga masih ada bantuan dari ISDB untuk tahun 2022 nantinya. Kita harapkan juga ini dokumen bisa kita selesaikan ini terkait DED Pak Muharram. Kita tahan dulu Pak, kita angkat telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ini dengan Pak Fauzan di Banda Aceh. Ya, silakan Pak Fauzan pertanyaannya. Ya, saya pertama mau mengucapkan selamat ke Pak Muharram. Ini Kota Langsa, kota paling progresif menurut saya Pak. Terima kasih Pak Fauzan. Bagus sekali kotanya. Maksudnya beberapa tahun lalu saya ke Langsa, kalau balik lagi pasti ada yang baru di Kota Langsa. Terima kasih Pak. Nggak tahu, pokoknya saya bilang termasuk kota paling progresif, bersih, kalau malam hari terang benderang ya, cahaya di mana-mana. Saya berharap ini bisa menjadi contoh untuk kota kabupaten lainnya di Aceh. Nah, tadi saya sempat menyimak Pak Muharram tentang rencana revitalisasi Krung ya yang melintasi Kota Langsa, seperti misalnya Krung Daro atau Krung Aceh di Kota Banda Aceh. Cuma kan kadang-kadang kita terlalu sibuk memperhatikan infrastruktur, lupa membangun mental masyarakat. Lo membayangkannya mungkin Krung Langsa bersih, lebar, tapi masyarakat mungkin gelap berulang, masih ada budaya membuang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian air-air bekas industri rumah tangga mungkin atau perumahan itu mengalir ke Krung misalnya, itu kan mengotori. Nah, gimana cara Pak Muharram? Maksudnya di satu sisi pembangunan kita jalankan terus, tapi mental publik ini apa? Kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh Pemko Langsa? Terus ke Pak Yoza, ini juga kaitannya setengah juga Pak. Jadi apakah memang kotaku ini hanya melirik infrastruktur, tapi meninggalkan mental masyarakat misalnya? Ya kan, ini kan bahaya sih, kan anggarannya besar, tapi kalau mental nggak perbaiki, rasanya sia-sia. Meskipun tetap harus bersyukur ya. Mesti kalau kota makin bersih, nggak ada lagi warga yang tinggal di daerah yang kumuh gitu ya. Tapi mental nih, Pak Nyok gimana? Nyok, pekerjaan rumah dan pekerjaan paling besar. Nyaman Pak? Ya, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dengan memang ditegaskan kibancara katanya Pak untuk mengatasi persoalan. Kalau infrastruktur tentu ini memperbaiki kota kita semuanya, tapi persoalan mental ini memang masih menjadi masalah. Bagaimana Kota Langsa menyikapi ini Pak? Ini hal klasik Ibu Ida, dan ini tidak saja berlaku di Kota Langsa, di mana saja. Pada saat proses pembangunan infrastruktur itu berjalan seperti cerita zaman dulu, simsalabim, abrakadabra, soal seperti pintu Aladin jadi. Dan itu terjadi hari ini. Kita bisa melakukan perubahan secara infrastruktur dalam tenggat waktu tertentu karena memang terkontrak dengan tenggat waktu tertentu. Saya sangat mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan itu benar. Kita kalau Krung Langsa kita sudah punya perencanaan jauh sebelumnya terkait dengan waterfront city, semuanya kita sudah siapkan semuanya perencanaannya. Tapi memang untuk implementasi kita membutuhkan dukungan dana dan support dari semua pihak. Terkait dengan
mental kalau terkait dengan kotaku, bahwa sebenarnya sejak Nabi ada sudah mengatakan suci itu sebagian daripada iman, dan notabene orang Aceh itu Islam. Jadi kalau orang beriman pasti dia suci, bersih. Tapi kalau orang yang tidak beriman pasti dia tidak akan memperhatikan kebersihan dan kesucian dia. Dari situ saja sebenarnya kita sudah memiliki fondasi yang kuat sekali untuk maju untuk menangani permasalahan kumuh ini. Tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka hanya mau bersuci pada saat dia beribadah, tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari dia tidak memperhatikan kesucian dan kebersihan lingkungannya itu. Ini yang kadang-kadang membuat kita oleh pemerintah ini, waduh susah juga ini. Maka untuk itu kita sebenarnya sudah punya konsep bahwa memberikan mereka sebuah kelayakan dulu, baru kemudian kita bicara apa istilahnya spiritual dan rohaninya. Karena kita setiap hari memberi pencerahan, pengarahan, begitu dia pulang ke rumah dia dengan mendapat rumah yang tidak layak huni, pasti dia tidak akan mampu juga untuk merubah konsep itu sendiri. Maka ini kita ubah dulu, kita pindahkan dulu masyarakat yang ada berada di bantaran sungai ini sebagai pilot project kita sendiri. Hari ini ada 103, kemudian di selanjutnya di 2021 ini ada 250. Kemudian target kita di tahun 2022 kita merumahkan ada 100 kakak lagi, artinya tahun ini juga kita dapat dukungan untuk rehab dari pemerintah pusat melalui Balai Perumahan, itu ada 1.300 rumah untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Jadi memang kita ingin perbaiki dulu infrastrukturnya dulu. Bahwa berbarengan dengan itu keberadaan Kota Langsa atau di daerah-daerah yang lain juga ya kita harapkan dukungan dari OPD-OPD yang lain. Dinas Syariah Islam, Dinas Kebersihan, Dinas yang lain-lain, kesehatan juga berkolaboratif dalam mendukung, mensupport program ini. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Ini sebagai anekdot mungkin di warung-warung kopi di Kota Langsa, di awal-awal starting pemerintah Kota Langsa di bawah Umara. Jadi Pak Usman Abdullah dengan Pak Marzuki Daud sebagai pemimpin kami, itu mereka berdua ini dianggap orang gila nih. Ini wali kota gila taman nih, wali kota gila kumuh nih, wali kota, pokoknya seperti itu bahasanya. Tapi alhamdulillah seperti yang Pak Fauzan sampaikan, kita kota yang paling progresif untuk itu. Mungkin itu yang dapat artinya disampaikan. Memang di awal secara infrastruktur kita akan berikan kualitas kelayakan hidup untuk masyarakat, kemudian nanti akan dibarengi dengan edukasi. Ya Pak ya, untuk menjaga kumuh ini jangan sampai dipindahkan dari Krung Langsa, kumuhnya pindah juga ke tempat baru. Ini yang jadi masalah ya. Pak Yoza, tanggapan Pak Yoza gimana? Ya baik. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Fauzan dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Muharram. Memang ini menjadi tugas berat kita. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ini juga jangan sampai menjadi kumuh yang baru. Sudah kita tangani, sudah hilang kumuhnya secara infrastruktur, ternyata kumuh kembali, tidak dirawat, dibuanglah sampah segala sembarangan. Jadi dalam program Kotaku ini kita ada fasilitator, dan fasilitator kita ini membentuk badan keswadayaan masyarakat, dan dari situ pola penanganannya itu, pola pendekatan ke masyarakatnya itu melalui pendekatan secara interaktif lah dengan masyarakat. Di situ kita menjelaskan seperti apa nih proses kumuhnya dan menjaganya juga. Jadi fasilitator-fasilitator kita itu di lapangan itu juga menjadi garda terdepan kami dalam menyukseskan sebuah program. Mereka juga yang edukasi kepada masyarakat bahwa ini juga harus dijaga, jangan dibuang sampah sembarangan. Kalau dibuang sampah ke sungai nantinya seperti apa? Kenapa Langsa nanti daerah rawan banjir? Seperti apa? Padahal sebenarnya karena salah kita juga membuang sampah ke saluran-saluran seperti itu. Dan juga program kita bukan hanya Kotaku untuk pemberdayaan masyarakat. Kita ada program Sanimas, ada sanitasi Pamsimas. Jadi kita juga dari sektor persampahan dan limbah, kita harapkan juga Kota Langsa bisa menyelesaikan kanun. Kanun untuk air limbah ya Pak Muharram yang sedang kita bantu juga untuk tahun ini ke Kota Langsa. Jadi yang pasti kita jangan lelah untuk memberikan edukasi ke masyarakat, dan pastinya
jangan dulu kita edukasi ke masyarakat. Diri kita sendiri dulu yang harus kita memberikan contoh kepada orang sebelum kita menyampaikan kepada orang kita membuang sampah. Padahal kadang kita membuka tutup botol aqua atau membuka permen itu tidak tahu buang kemana. Ya udah, sebelum kita ketemu tempat sampah kita kantongin dulu. Gitu. Itu hal yang paling kecil. Hal yang paling kecil. Dan biasa itu lebih mudah kita sampaikan kepada anak-anak memang. Tapi yaitu dalam Kotako ini edukasi tetap menjadi nomor satu. Jadi itu fasilitator kita berkolaborasi dengan BKM juga untuk memberikan edukasi juga ke pemerintah kabupaten kota dalam penganggaran untuk menjaga infrastruktur yang sudah kita bangun sehingga ya bisa kita sampaikan bisa dinikmati sampai ke anak cucu kita nantinya. Dan harapannya seperti itu. Kota kita juga tetap bersih, indah, nyaman, dan layak huni. Seperti benar. itu. Dan harapannya memang setiap edukasi yang ataupun himbauan yang diberikan ini tidak hanya sekedar himbauan yang didengar kemudian tidak dilaksanakan begitu. Karena kan sebenarnya untuk kepentingan kita bersama ya Pak ya. Dan harapannya juga ada support dari pemerintah untuk bisa lebih tegas mungkin ya. Apa sampai perlu ke sana nggak sih Pak, seperti di negara-negara lain kalau buang sampah harus kena denda? Sepertinya harus. Sepertinya harus ya. Sepertinya harus. Sampai setegas itu ya. Baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang visual yang satu ini kami akan kembali berbincang di Dialog Suara Publik.
Nah, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0051417773 dan perlu kami informasikan bahwa dialog suara publik hari ini terjalin atas kerjasama TVRI Aceh dengan PUPR. Dan tadi kalau kita melihat visualnya Pak Muharram luar biasa ya, tadi pembongkaran dan lain sebagainya itu butuh berapa waktu, berapa lama waktunya dan biaya seberapa besar sih Pak untuk proses itu Pak? Untuk pemindahan masyarakat sendiri bahwa kita didukung oleh pendanaan oleh pemerintah itu secara kolaboratif. Bahwa sesuai dengan ketentuan BSPS itu menganggarkan anggaran itu sebesar 20 juta untuk termasuk upah di sana 2,5 juta. Kemudian kita melakukan dukungan dari pemerintah kabupaten kota itu 14 juta di tahun berturut-turut tahun 2019 dan 2020. Kemudian kita juga didukung oleh CSR, oleh Bank Aceh. Ya, terima kasih kepada Bank Aceh yang memang yang didukung itu adalah pintu dan jendela. Jadi memang betul-betul kolaboratif. Itu untuk tahun di 2000. Kemudian untuk tahun 2020 kita mendapat support penuh dari pemerintah pusat dengan pola DAK terintegrasi. Itu perumahan dengan pola pembangunan baru mendapat support sebesar 50 juta per unitnya, tapi dibangun secara couple, kemudian mendapat prasarana umum, jalan dan saluran, kemudian air limbah sebagaimana disampaikan oleh Pak Yoza tadi, kemudian air minum juga. Dan itu tahun 2021 ini implementasi untuk mensupport pelaksanaan di tahun 2020 juga untuk mendukung fasilitas sarana prasarana yang ada di relokasi masyarakat di 103 unit yang ada. Jadi totalnya untuk saat ini yang sudah siap pindah itu ada 250, yang sudah pindah 103 dan insya Allah di tahun depan itu ada 100 rumah lagi yang akan kita bangun baru untuk relokasi masyarakat ini. Oke, artinya sekarang dalam proses ya Pak ya. 100 dulu baru nanti dilanjutkan dengan yang lain ya. 2021 untuk yang 100 unit. Oke. Nah Pak Yoza, kalau dukungan dari pemerintah provinsi nih untuk program ini seperti apa sih Pak? Pastinya kalau dukungan pemerintah provinsi sampai hari ini masih berupa dukungan anggaran juga. Kita tahu, cuman memang masih membutuhkan perhatian lebih nih dari pemerintah provinsi ke masing-masing kabupaten kota yang sudah sangat saya bilang nih luar biasa nih, beberapa ini PD, Banda Aceh, Langsa, Aceh Tamiang juga. Jadi perlu diperhatikan lah, karena ini juga betul-betul program dari pemerintah pusat ini betul-betul untuk tersentuh oleh masyarakat, untuk perekonomian masyarakat, untuk lingkungan yang lebih baru, yang lebih layak. Sehingga program Kotaku ini kita harapkan juga bisa direplikasi oleh pihak provinsi atau pihak kabupaten kota. Jangan sampai berhenti di pemerintah pusat saja. Kita mengharapkan semua ini terus berlanjut, karena ini juga kita melihat signifikan hasilnya, signifikan apa yang kita dapatkan ke depannya nantinya. Pokoknya kita bisa menjadi negara yang lebih maju lah, lebih berkembang nantinya, seperti itu. Karena masyarakat tadi supportnya sudah sangat positif sekali Pak ya, tidak mudah terprovokasi, kemudian tadi support untuk pindahnya juga relokasinya sangat mudah ya Pak ya, dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat begitu. Dan harapannya tadi sudah disentil sedikit nih pemerintah Provinsi Aceh untuk bisa lebih concern mungkin, karena ini sebenarnya mengatasi masalah ekonomi kita, apalagi kita dalam peringkat pertama ya Pak ya di Sumatera ya, kemiskinan gitu. Artinya salah satunya kan banyak kehidupan yang tidak layak begitu untuk rakyat kita yang bisa diatasi juga dengan program Kotaku ini begitu ya. Baik, apalagi sih sebenarnya kendala yang dihadapi Pak Yoza dalam menjalankan program-program ini Pak? Iya, kita pemerintah pusat memang untuk program pemberdayaan ini menjadi spesial ya, karena pemberdayaan ini mulai dari tahap perencanaan, mulai dari tahap pelaksanaan, pemeliharaan itu melibatkan masyarakat langsung. Masyarakat jadi tahu seperti apa proses membangun desa atau kampung dia, apa yang dibutuhkan oleh kampungnya. Kendala pasti ada.
pasti ada yang membuat kita terkendala, tapi alhamdulillah sampai hari ini semua desa kabupaten kota yang kita dampingi ini sudah mulai terbuka pikirannya. Jadi kita mengharapkan juga kita bisa berkoordinasi juga dengan kabupaten-kabupaten kota yang lainnya, sehingga program Kotaku ini tujuannya itu menjadikan masyarakat itu menjadi mandiri, tahu seperti apa kebutuhan dari desanya itu seperti apa, dan bisa menjaga keutuhan dari desanya itu seperti apa, seperti itu. Gitu. Karena ini sebenarnya bisa dilakukan, apalagi sekarang kan ada dana desa ya Pak, ya, bisa disupport juga melalui program-program Kotaku atau tidak Pak? Itu bagian dari kolaborasi. Okay. Kita mengharapkan juga semua pihak bisa pokoknya intinya untuk keberlangsungan dari masyarakat itu. Karena kolaboratif ini artinya ini sangat penting, sangat begitu dalam. Ya. Ini mungkin sebagai masukan juga. Kalau tadi bahwa di mana peran pemerintah provinsi, pemerintah pusat saja sudah mau memperhatikan dan membangun rumah masyarakat di kampung-kampung. Hari ini kami menunggu sebenarnya pemerintah kabupaten kota ini sangat minim pendanaan. Kita nggak minta infrastruktur yang luar biasa, tapi kehidupan yang layak itu bagi masyarakat itu adalah rumah. Kalau bisa program pembangunan rumah yang sudah dilaksanakan, boleh apa saja. Kita ada BSPS, bantuan stimulan pembangunan swadaya, dengan jumlah pagu 20 juta. Kenapa tidak disambut oleh pemerintah provinsi? Kemudian pembangunan baru, hari ini luar biasa harganya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di pemerintah pusat. Cuma 50 juta bisa hadir rumah, ratusan jumlahnya di Provinsi Aceh. Tapi dengan jumlah anggaran yang besar di kabupaten kota dari provinsi, belum kita rasakan. Walaupun kemudian ada melalui dana otonomi khusus. Tapi itu tergantung sangat dari inisiatif daripada pemerintah kabupaten kota itu sendiri. Hari ini pemerintah kabupaten kota sudah kembali ditarik kewenangannya untuk melakukan pelaksanaan pembangunan rumah di kabupaten kota. Padahal pemerintah pusat lagi jor-joran membangun, menyerahkan langsung, malah menswadayakan malah kepada masyarakat. Baik. Tapi kok malah pemerintah provinsi nariknya ke harus sentralistik lagi gitu. Katanya ada kewenangan. Kita nggak minta yang banyak-banyak sih. Bagaimana masyarakat Aceh ini, kalau kategori kemiskinan itu dari rumah. Kalau dia pulang ke rumah, dia miskin, maka dia akan keluar itu dengan image yang miskin dan konsep yang miskin. Saya pikir baiti jannati, konsep Nabi seperti itu. Rumahku adalah surgaku. Jadikanlah surga yang layak bagi masyarakat untuk di Aceh ini dengan rumah yang layak. Dan ini yang sedang dilakukan di program Kotaku ini, yang memberikan surga untuk masyarakat yang membutuhkan. Benar. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga harapannya untuk pemerintah di sini, dari Pak Muharram terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali kami ucapkan ke Pak Yoza dan seluruh teman-teman di Kotaku, baik itu di balai di Aceh maupun di Kementerian PUPR yang telah melakukan support yang luar biasa kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Langsa khususnya, dan kepada pemerintah pimpinan-pimpinan kami untuk tidak segan-segannya untuk memberi dukungan yang moral kepada kami untuk dapat bekerja. Dan kepada masyarakat yang ada di Kota Langsa, kami harapkan dukungan dan harapannya bisa menjaga seluruh fasilitas yang sudah kita bangun. Mungkin itu, Pak. Baik, dari Pak Yoza. Ya, investasi yang sudah kita tanamkan ke pemerintah kabupaten kota, bukan hanya investasi dari segi anggaran, maksudnya edukasi juga. Kita mengharapkan juga program Kotaku atau program-program kami yang lainnya, Pamsimas, Sanimas, Sandes, itu bisa betul-betul dijaga oleh pemerintah kabupaten kota, dalam artian infrastruktur yang kita support itu betul-betul mengena ke masyarakat, dan pastinya itu sustainable, terus berjalan, jangan sampai infrastruktur kecil itu menjadi tidak berfungsi. Itu sangat amat disayangkan.
Jadi kita mengharapkan dengan program-program pemberdayaan ini masyarakat itu bisa bergiat kembali dan juga kota kita bisa menjadi kota yang layak huni, indah dan menjadi investasi yang sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muharram atas waktunya di Dialog Suara Publik dan juga Pak Yoza dalam Dialog Suara Publik hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Dialog Suara Publik. Mari kita dukung terus program ataupun pelaksanaan skala kawasan program Kotaku. Dimulai dari diri kita sendiri, seperti yang kita bilang tadi ya Pak ya, mulai dari kita sendiri, kemudian bersama-sama, kemudian mengedukasi juga yang lainnya untuk tetap menjaga fasilitas yang sudah diberikan dan dibantu oleh pemerintah. Dan akhirnya saya Ida Almadani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Dialog Suara Publik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.